Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi kita yaitu seputar al-balaghah, yang mana pada video sebelumnya kita telah mengenali tentang al-khobar, yang mana al-khobar ini adalah pembagian daripada kalam yang ada dalam ilmu al-ma'ani, yaitu kalam al-khobar dan kalam insya. Dan juga pada pertemuan sebelumnya kita telah mengenal juga tentang agharadul khobar ataupun tujuan-tujuan daripada khobar tersendiri. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kaifiyatu ilqa'il mutakallim al-khobar lil mukhatab, ataupun tata cara penyampaian sebuah khobar ataupun berita. Di sini terbagi ke dalam 3 bagian ataupun 3 kaifiyah, 3 tata cara, 3 metode. Yang pertama ada yang dinamakan kholiyuz zihni ataupun ibtidai, atau biasa disebut kalam ibtidai. Yang dimaksud dengan kholiyuz zihni ataupun kalam ibtidai adalah apabila hati mukhatab bebas. Yang tadi maksud kholiyuz zihni itu bebas hatinya ataupun kosong hatinya dari hukum yang terkandung di dalam kalimat yang diucapkan ataupun disampaikan. Jadi hati seorang mukhatab ataupun orang yang menerima khobar tadi benar-benar tidak mengetahui apa yang diungkapkan oleh seorang mutakalim ataupun orang yang menyampaikan suatu khobar. Sederhananya, ketika seorang mukhatab dalam kondisi tidak mengetahui apapun yang disampaikan oleh seorang mutakalim ataupun yang membawa berita, sama sekali seorang mukhatab tidak mengetahui khobar ataupun berita yang dibawakan oleh seorang mutakalim. Maka dalam kondisi seperti ini, kalimat ataupun khobar yang disampaikan oleh seorang mukhatab, oleh seorang mutakalim, tanpa disertai, tidak boleh disertai dengan taukid ataupun penguat, ya. Adawat penguat, alat untuk menguatkan suatu kalimat, ya. Sekali lagi, bahwa kholiyuz zihni atau ibtidai ini sederhananya ketika seorang mukhatab dalam kondisi tidak mengetahui apapun tentang informasi ataupun khobar yang disampaikan oleh mutakallim. Maka dalam kondisi seperti ini, kondisi seorang mukhatab kholiyuz zihni, kalimat yang disampaikan ataupun kalam khobar yang disampaikan oleh mutakalim tidak boleh menggunakan taukid, tidak boleh menggunakan adawatut taukid ataupun alat-alat untuk menguatkan sebuah kalimat ataupun sebuah kalam. Nah, dan ini sangat masuk akal, ya, sangat masuk akal sekali, karena kalau suatu pembicaraan itu memberikan pengertian pada mukhatabnya ataupun pendengarnya, maka seyogianya si mutakalim tadi ataupun orang yang menyampaikan berita tadi, ya, orang yang menyampaikan berita tadi harusnya menyampaikan pernyataan ataupun berita yang singkat saja, tidak disertai dengan taukid-taukid yang lainnya. Sekedar yang seperlunya saja. Ini untuk apa? Untuk menghindari omong kosong, ya. Nah, contohnya kita lihat contohnya, ya. Kita lihat contohnya. Nahu qaulihi ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, kita tidak menemukan kalimat ataupun harap ataupun adawatut taukid ataupun alatut taukid.
Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan suatu berita ataupun khobar tanpa menggunakan yang namanya taukid. Ya. Nah, ini disampaikan untuk mukhatab yang khaliyul dhihni ataupun dia tidak mengetahui apapun tentang apa yang akan disampaikan oleh al-mutakallim. Ya, apabila kita perhatikan di dalam dari ayat al-mal wal banun nazinatul hayati dunya di sini, maka seorang mutakallim, maka di sini tentunya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada mukhatab yaitu kita, ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita ataupun seorang mukhatab apa yang belum diketahui oleh mukhatab. Ya. Bahkan seorang mukhatab belum mengetahui 1% pun tentang apa yang akan disampaikan oleh seorang mutakallim, tentunya di sini Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang pembicara ataupun seorang mutakallim di sini tidak menyampaikan kalimatnya ataupun khobarnya, menyampaikan khobarnya tanpa menggunakan taukid. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, dari pembagian ataupun kaifiyatu ilqa'il mutakallim al-khabar ataupun tata cara penyampaian sebuah khabar di sini, keadaan mukhatabnya mutaraddid ataupun biasa disebut dengan kalam thalabi. Ya. Apa yang dimaksud dengan kalam thalabi ataupun mutaraddid di sini? Yang dimaksud dengan mutaraddid ataupun kalam thalabi di sini yaitu ketika seorang mukhatab ragu-ragu tentang informasi ataupun khobar yang diberitakan ataupun disampaikan oleh seorang mutakallim. Ya, sekali lagi yang dimaksud dengan kalam thalabi ataupun mutaraddid di sini, keadaan mukhatab mutaraddid di sini yaitu ketika seorang mukhatab ataupun penerima berita ragu-ragu tentang informasi ataupun khobar yang diberitakan oleh seorang mutakallim. Oleh karena itu, maka sebuah khobar ataupun kalam khobar ataupun sebuah pemberitaan yang akan disampaikan oleh mutakallim di sini harus menggunakan taukid. Untuk apa taukid tersebut? Taukid tersebut untuk meyakinkan mukhatab, untuk meyakinkan sebuah khobar ataupun informasi sehingga informasi tersebut bisa diyakini oleh seorang mukhatab. Pengertian lain yang disampaikan oleh Ali Jarim dalam kitab Al-Balaghah Al-Wadihah, beliau menyebutkan bahwa kalam thalabi adalah ketika mukhatab ragu terhadap hukum dan ingin memperoleh suatu keyakinan dan untuk mengetahuinya. Nah, maka dalam kondisi demikian lebih baik kalimat yang disampaikan disertai dengan lafaz-lafaz penguat. Kita lihat contohnya, misalkan di sini inna akramakum indallahi atqakum. Ya, qaulu ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Apabila kita lihat di sini dari ayat tersebut, di sini di awal ayatnya ada adawat ataupun alatut taukid. Adawatut taukid, di antara adawatut taukid yaitu inna, ya, harap inna, yang mana inna di sini masuk kepada di antara adawatut taukid. Nanti dijelaskan tentang adawatut taukid itu ada apa aja. Di antaranya ada 10, sebenarnya ada 18, nanti saya sebutkan 10 saja, ya. Nah, apabila kita perhatikan, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan berita ataupun khobar dengan menambahkan harap taukid dalam ayatnya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kepada penerima khobar ataupun mukhatab
bahwa sesungguhnya orang-orang yang paling dimuliakan ataupun orang-orang yang paling takwa di sisi Allah ataupun menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, itu seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwa mutaraddid ataupun kalam thalabi di sini adalah ketika mukhatab ragu-ragu tentang informasi yang diberitakan oleh seorang mutakallim. Ya, maka penggunaan ataupun penyampaian khobar ataupun beritanya harus ditambahkan dengan menggunakan adawatut taukid. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada yang namanya munkir ataupun biasa dikatakan kalam inkari. Ya, kalam inkari. Apa itu kalam inkari? Yang dimaksud dengan kalam inkari yaitu ketika mukhatab dalam kondisi mengingkari khobar ataupun informasi yang disampaikan oleh pembicara ataupun mutakallim. Sekali lagi, yang dimaksud dengan kalam inkari adalah ketika mukhatab dalam kondisi mengingkari khobar ataupun informasi ataupun berita yang disampaikan oleh pembicara ataupun mutakallim. Yang dalam arti mengingkari isi kalimat yang disampaikan. Maksudnya mengingkari isi kalimat yang disampaikan. Maka dalam kondisi demikian ya, dalam kondisi si mukhatab tadi inkar terhadap kalimat yang disampaikan oleh mutakallim, maka kalimat yang disampaikan oleh mutakallim tersebut ataupun khobar yang disampaikan, bentuk khobar yang disampaikan oleh mutakallim tersebut wajib disertai dengan penguat ataupun taukid. Ya, wajib disertai dengan taukid, baik itu satu taukid ataupun dua taukid dan selebihnya disesuaikan dengan frekuensi keingkarannya. Ya. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita jelaskan ataupun kita sederhanakan maksudnya bahwa seorang mukhatab tadi ataupun penerima berita tadi inkar ataupun tidak percaya akan berita yang disampaikan oleh mutakallim sedikit pun. Dia benar-benar tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh seorang mutakallim ya dari informasinya. Nah, dalam kasus ini maka sekali lagi pembicara harus menggunakan adawatut taukid di dalam kalam khobarnya, di dalam kalimat yang ia sampaikannya. Baik itu satu taukid ataupun dua taukid ataupun tiga taukid, sekali lagi disesuaikan dengan frekuensi keingkarannya. Tuh, kita lihat contohnya. Inna, misalkan di sini contohnya ada menggunakan satu taukid, dua taukid dan tiga taukid. Contoh yang pertama, inna akhaka qadimun. Nah, ini menggunakan satu taukid yaitu taukid adawat taukidnya inna. Sesungguhnya saudaramu datang. Ya, di sini taukidnya inna. Ataupun yang kedua, innahu laqadimun. Ya, innahu laqadimun. Di sini menggunakan dua taukid yaitu taukid inna dan taukid la. Ya, taukid lam di sini. Ya. Kemudian ataupun di sini yang ketiga menggunakan tiga taukid. Wallahi innahu laqadimun. Demi Allah sesungguhnya ia. Demi Allah sungguhnya ia benar-benar telah datang. Di sini menggunakan tiga taukid. Yang pertama Allah yaitu taukid qasam di sini. Kemudian inna taukid inna dan laqadimun taukid lam. Ya, itu diantaranya. Jadi disesuaikan dengan kondisi ataupun frekuensi keingkaran seorang mukhatab ataupun penerima berita. Ya, apabila dia misalkan belum percaya tadi, apabila dia belum percaya ataupun tidak percaya bahwa temannya datang ataupun saudaranya datang, maka kita gunakan inna akhaka qadimun. Apabila dia masih belum percaya
tentang kedatangan saudaranya, maka kita gunakan dua taukid, innahu laqadimun. Sungguhnya saudaramu benar-benar telah datang. Apabila dia masih belum percaya, maka kita gunakan taukid yang ketiga, di antaranya di sini menggunakan taukid qasam, wallahi innahu laqadimun. Itu contohnya. Nah, jadi dalam kalam khobar yang mana seorang ataupun keadaan mukhatabnya mutaradid dan ataupun munkir, ya, munkir ataupun bisa dikatakan kalam tolabi dan kalam inkari, maka bentuk kalam khobarnya memerlukan huruf penegas ataupun ada taukid, huruf taukid. Ya, nanti untuk ada waktu taukidnya disebutkan di akhir insyaallah. Baiklah teman-teman, saya ulangi bahwa kaifiyatu ilqa'il mutakallim al khabar lil muhatab, bahwa metode penyampaian sebuah khabar terhadap mukhatab ada 3. Kita harus melihat daripada kondisi seorang mukhatab ataupun penerima sebuah berita. Ya, yang pertama dilihat dari apabila seorang mukhatab tersebut khalil dzihni ataupun disebut dengan kalam ibtidai, maka di sini tidak usah menggunakan harap taukid ataupun ada watut taukid. Yang kedua, apabila keadaan mukhatab mutaraddid, ragu-ragu ataupun kalam tolabi, maka sebuah kalimat ataupun kalam khobar yang disampaikannya harus menggunakan kalimat ataupun harap taukid ataupun ada watut taukid. Kemudian yang ketiga, apabila keadaan mukhatabnya, kondisi mukhatabnya munkir ataupun inkariu kalam inkari ataupun mengingkari terhadap kalimat yang disampaikan oleh seorang mutakalim, maka kalam khobarnya harus wajib menggunakan ada watut taukid, baik itu 1, 2, 3 ataupun lebih, disesuaikan dengan kondisi ataupun frekuensi keingkaran seorang mukhatab. Ya, itu untuk kaifiyatu ilqa'il mutakallim. Kemudian selanjutnya teman-teman, ya, sebagaimana telah saya jelaskan barusan di metode ataupun kaifiyah tentang penyampaian suatu khabar kepada mukhatab, bahwa apabila suatu kalam khabar disampaikan terhadap mukhatab yang khalil dzihni ataupun tidak mengetahui sama sekali tentang khabarnya ataupun beritanya, maka sebuah kalam khobarnya tidak usah menggunakan huruf taukid ataupun adawatut ta'kid. Dan apabila seorang mukhatab mutaraddid ataupun ragu, maka harus disertai dengan huruf taukid. Dan apabila seorang mukhatab dalam keadaan munkir ataupun mengingkari tentang kalimat yang disampaikan oleh mutakalim, maka kalamnya ataupun kalam khobarnya harus disertai dengan taukid, baik itu 1 taukid, 2 taukid ataupun 3 taukid. Nah, khobar yang demikian tersebut sesuai dengan maksud lahiriahnya. Akan tetapi kadang-kadang maksud suatu kalam khobar itu menyalahi lahiriahnya, karena ada beberapa pertimbangan yang diperhatikan oleh si pembicara ataupun si mutakalim tadi. Nah, ini disebut dengan al-udul an muqtadad dhahir ataupun penyimpangan kalam khobar dari ketentuan lahiriahnya. Nah, al-udul an muqtadad dhahir ataupun penyimpangan kalam khobar dari ketentuan lahiriahnya ada 3. Yang pertama, tanzilul alim manzilatal jahil. Yang pertama, tanzilul alim manzilatal jahil. Pun di dalam kitab Jawharatul Balaghah disebutkan tanzilul alim bi faidatil khabar aw lazimuha wa bihima ma'an manzilatal jahil bidzalika. Yang maksudnya yaitu kalam jahil digunakan untuk mukhatab alim dengan faidah khabar atau lazim faidah atau dengan keduanya karena tidak melaksanakan akan kewajiban atas ilmunya. Contohnya misalkan kaqouli kaliman ya'lamu wujubas salat wa huwa la yusalli. Sebagaimana kita mengucapkan kepada teman kita ataupun kawan kita yang telah mengetahui wujubnya
wajibnya pelaksanaan atau wajibnya melaksanakan sholat, tapi dia tidak melaksanakan sholat tersebut, padahal dia tahu kewajiban tentang pelaksanaan sholat tersebut. Misalkan dalam Al-Quran disebutkan, misalkan kalimatnya as-sholatu wajibatun. Kita menyampaikan khobar. Misalkan khobarnya ataupun kalam khobarnya kita ucapkan kepada kawan kita as-sholatu wajibatun, bahwa sholat itu hukumnya wajib. Nah, mukhatab yang mendengarkan ataupun menerima kalimat tersebut ataupun kalam khobar tersebut, sebenarnya dia mengetahui tentang kewajiban daripada pelaksanaan sholat tersebut, tapi dia tidak melaksanakannya. Maka di sini kalimatnya ataupun bagiannya disebutkan tanzilul alim manzilatal jahil. Mukhatab yang alim dianggap sebagai orang yang jahil. Orang tersebut mengetahui tentang pelaksanaan sholat itu wajib, tapi dianggapnya sama mutakallim bahwa dia jahil karena dia tidak pernah ataupun tidak melaksanakan sholat tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua, bagian kedua dari al-udul an muqtadal dhahir ataupun penyimpangan, yaitu tanzilu khaliyadz dzihni manzilatas sa'ilil mutaraddid. Itu keadaan mukhatab yang khaliyudz dzihni ditempatkan sebagai penanya yang mutaraddid ataupun penanya yang ragu. Saya ulangi, mukhatab yang khaliyudz dzihni ataupun tidak mengetahui sama sekali tentang khobar yang disampaikan oleh mutakallim ditempatkan sebagai penanya yang ragu ataupun yang mutaraddid. Ya, contohnya misalkan, nah, pada bagian ini pada dasarnya pendengar ataupun mukhatabnya adalah orang yang kosong hatinya, yaitu khaliyudz dzihni yang tadi. Akan tetapi pembicara menganggapnya sebagai orang yang ragu. Dengan kata lain, bahwa kalam khobar ini dimaksudkan kepada orang yang khaliyudz dzihni. Akan tetapi pembicara menyampaikan dengan menggunakan kalam tolabi atau ingkari. Misalkan, kaqouli subhanahu wa ta'ala wala tukhatibni fil ladzina dzalamu innahum mughraqun. Dan janganlah kamu berbicara kepadaku, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kau berbicara kepadaku tentang orang-orang yang zalim tersebut, sungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Innahum mughraqun, sungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Apabila kita perhatikan pada ayat tersebut, maka akan didapatkan bahwa sebenarnya mukhatabnya adalah khaliyudz dzihni ataupun kosong hatinya, dalam arti tidak mengetahui tentang kabar tersebut. Pada dasarnya kalimat yang disampaikan kepada mukhatab tidak perlu diperkuat dengan huruf taukid ataupun adawatut ta'kid. Akan tetapi ayat di atas ataupun firman Allah Subhanahu wa ta'ala di atas disertai dengan taukid, yaitu inna, ya, dalam yaitu innahum mughraqun wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Maka apa sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan huruf taukid ataupun adawatut ta'kid dalam ayat ini? Alasannya adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Nabi Nuh alaihissalam mengadukan kepadanya tentang urusan orang-orang yang menyalahi perintahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada Nabi Nuh alaihissalam tersebut sesuatu yang akan menimpa mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan Nabi Nuh alaihissalam sebagai penanya yang mutaraddid ataupun penanya yang meragukan tadi. Seolah-olah Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka akan dihukum dengan cara ditenggelamkan ataukah tidak? Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dengan firman-Nya, innahum mughraqun, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Taukidnya inna, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Kemudian yang ketiga,
Bagian ketiga dari al-udul an muqtad dhahir yaitu tanzilu ghairil munkir manzilatal munkir. Yaitu mukhatab bukan orang yang ingkar dianggap sebagai orang yang ingkar karena tampak beberapa tanda keingkaran padanya. Nah, pada bagian ketiga ini sebenarnya pendengar ataupun mukhatab tersebut bukan orang yang ingkar, tidak mengingkari tentang kalimat yang disampaikan oleh mutakalim. Dengan kata lain, pendengar ataupun mukhatab tersebut hanya sebatas ragu ataupun khalil dzihni. Akan tetapi, pembicara ataupun mutakalim menganggapnya sebagai orang yang ingkar, yang tidak mau menerima pemberitahuan yang diberikan oleh pembicara ataupun mutakalim tadi. Nah, penyimpangan kalam khobar yang disampaikan ini karena tampak ada tanda keingkaran pada mukhatabnya tersebut. Misalkan qauluhu ta'ala summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian sesudah itu sungguhnya kamu benar-benar akan mati. Nah, apabila kita perhatikan pada ayat tersebut, maka akan didapati mukhatabnya itu tidak mengingkari hukum yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mukhatabnya itu percaya bahwa mati itu akan datang kepadanya. Namun apa sebabnya di sini dalam firman tersebut disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan menggunakan taukid, yaitu innakum. Ya, innakum. Nah, sebabnya adalah tampaknya tanda-tanda keingkaran pada mukhatab tersebut karena kelalaian mereka dari kematian dan ketidaksiagaan mereka dengan amal soleh untuk menghadapi kematian itu. Maka mereka ditempatkan sebagai orang-orang yang ingkar, dan khobar itu disampaikan kepada mereka diperkuat dengan dua taukid. Maka mereka ditempatkan sebagai orang-orang yang ingkar. Nah, dalam ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mukhatabnya ataupun termasuk kepada kita dengan dua taukid, yaitu innakum, ya, inna dalam kalimat innakum, dan juga taukid inna dan taukid lam, yaitu lamayyitun. Summa innakum yang pertama, ba'da dzalika lamayyitun, yaitu taukid lam. Ya, sesungguhnya, kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu benar-benar akan mati. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada watu taukidul khabar ataupun alat huruf taukid yang biasa digunakan untuk penguat suatu kalam khobar ataupun penguat suatu kalimat. Nah, di sini saya akan sebutkan 10 saja ya. Sebenarnya ada sekitar 18-an, tapi di sini saya sebutkan 10 saja di antaranya. Yang pertama yaitu inna ataupun anna ya. Nah, ini termasuk amil nawasih ya. Contohnya misalkan innallaha yadfa'u 'anil ladzina amanu. Kemudian yang kedua lamul ibtida, yaitu lam yang terletak pada sadar jumlah. Misalkan la antum asyaddu ruhbatan fi sudurihim minallah. Kemudian yang ketiga adalah ahrufut tanbih ataupun bisa disebut juga ada watut tanbih, yaitu huruf yang berfungsi sebagai pengingat. Ya, contohnya ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian selanjutnya al-qasam ataupun kalimat yang mengandung sumpah. Contohnya wadduha wal laili idza saja. Kemudian selanjutnya al-huruf az-zaidah ataupun huruf-huruf yang berfungsi al-huruf az-zaidah, yaitu semua huruf yang berfungsi sebagai tambahan. Contohnya wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din. Kemudian selanjutnya yaitu qad ya, yaitu qad yang bermakna tahqiq. Jadi tidak semua harap ataupun adawat alat qad tidak semuanya
huruf qad bisa digunakan untuk taukid ataupun penguat sebuah kalam, ya. Yang dimaksud qad di sini yaitu qad yang bermakna tahqiq. Contohnya qad aflaha man zakkaha. Kemudian selanjutnya amma syaratiyah, yaitu huruf syarat dan berfungsi sebagai tafsil. Contohnya wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Kemudian selanjutnya innama ataupun innama dan annama, ya. Nah, ini sebenarnya inna dan anna yang bertemu dengan ma, yaitu makafa ataupun mazaidah. Contohnya qala innamal ilmu indallah. Kemudian selanjutnya al-jumlah al-ismiyah, itu menggunakan susunan jumlah ismiyah. Contohnya zaidun qaimun. Kemudian selanjutnya taqdimul fa'il al-ma'nawi, yaitu mendahulukan fa'il dalam maknanya daripada fi'ilnya, ya. Mendahulukan fa'ilnya daripada fi'ilnya. Contohnya wallahu ya'simuka minan nas. Kita lihat di sini bahwa fa'ilnya yaitu Allah Subhanahu wa taala didahulukan sebelum fi'il yaitu ya'simuka. Baiklah teman-teman, untuk video kali ini ataupun pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal tadi bisa kita fahami, dan apabila ada yang belum bisa dipahami, silahkan bisa bertanya, baik itu di kolom komentar. Bagi siapa saja yang mempelajari materi ini ataupun menjadikan video ini sebagai media pembelajaran. Adapun untuk mahasiswa saya di AIC Tasikmalaya Institut Agama Islam Cipasung, silahkan bertanya, boleh di Classroom ataupun di media WA. Dan terakhir, kita doakan kiai kita, rektor kita, dosen-dosen kita, guru-guru kita, mudah-mudahan beliau semua ada dalam lindungan Allah dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kalian juga selalu ada dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.